Baik, Bu, Ibu ada waktu nggak? Kenapa tuh? Saya mau sedikit cerita. Apa tuh? Yang menarik nih. Lama kita nggak ketemu kan ya? Sejak pelajaran aja. Gimana sekarang? Iya. Saya mau sedikit sharing, mau cerita tentang yang saya rasain sekarang semenjak ada pandemi ini dan yang mendekati UTBK. Saya rada takut gitu loh, Bu, sama nanti menghadapi ujian-ujian UTBK itu. Kan pasti tingkat kesulitannya lumayan sulit ya, karena melawan banyak satu Indonesia juga kan. Iya, nah terus saya juga karena masa pandemi kan belajar juga di rumah kurang efektif juga kan ya, Bu. Jadi saya gimana kayak takut gitu. Takut menghadapi UTBK ini ya, takut nggak lolos Iya, gitu ya. iya. Sebenarnya kamu kalau di rumah belajarnya gimana itu? Mendukung nggak situasinya? Misalnya dari handphone, laptop, ada di rumah lengkap bisa dipakai. Iya, alhamdulillah ada lengkap, tapi kayak waktunya aja gitu loh, Bu, yang kayak kurang disiplin. Kurang disiplin. Kalau orang tua ada di rumah? Alhamdulillah ada. Ada, bisa ngingetin ya, maksudnya kalau misalnya kamu lupa waktunya, kurang disiplin, jadi ada yang ngingetin. Sekarang ada pelajaran nih, misalnya latihan Zoom atau dengan media belajar mandiri yang lain itu ada yang ngingetin ya. Ada, Bu. Terus jadi kendala lagi apa? Ya paling kayak itu sih, Bu, kendala saya yang kurang efektif juga belajarnya kan kalau misalkan nggak bertatap langsung kayak gini. Kalau misalkan tatap langsung kayak gini, kalau misalnya saya benar-benar yang belum ngerti kan saya langsung bisa nanya ke guru sampai benar-benar saya ngerti. Kalau di chat atau nanya lewat media kayak kurang gitu loh, Bu. Ya memang sih kalau untuk belajar online memang kendalanya itu ya, terkadang kita mau pengen ngobrol banyak, nanya banyak ke guru tapi susah ya. Iya, nggak enak juga. Iya. Ya. Iya. Jadi jadi kendala kamu mau nanya susah, kalau lewat chat kurang jelas kadang gitu. Iya. Terus persiapan yang sudah kamu lakukan selama ini apa untuk menghadapi UTBK ini? Beberapa bulan ini saya udah kayak sedikit-sedikit ngerangkum latihan soal, tapi ya itu lagi kendalanya waktu saya yang kurang disiplin. Iya, kayak masih suka main atau masih suka keluar, tapi saya juga takut gak bisa gitu. Takut nggak bisa, jadi kan yang jadi masalah itu sebenarnya di kamu sendiri ya. Iya. Masih senang main di luar. Iya. Kemudian kalau malam gimana tidurnya? Dia nggak begadang main. Enggak, saya nggak suka begadang. Oh, nggak suka, tapi kurang disiplin ngatur waktu ya. Iya, kayak siang harus saya bisa baca materi atau apa, itu malah main nanti sampai malam kayak suka gitu. Kira-kira menurut kamu kalau kamu tetap seperti itu bisa nggak nanti bersaing? Nah itu nggak akan bisa. Bisa. Iya, saya takut nanti pas sudah lihat soalnya malah saya nggak bisa ngerjain, saya takutnya itu. Gitu ya. Iya. Berarti kamu harus punya rencana nih. Kamu harusnya seperti apa nih biar kamu bisa bersaing dengan ini kan saingannya se-Indonesia ya, bukan di sekolah saja. Kalau sekolah kamu bisa peringkat 1 di kelas nih, tapi nanti PTK kamu saingannya lebih luas. Kamu harus berjuang lebih intens lagi. Rencana kamu bagaimana sih? Kamu bisa ngatasi, kamu sudah disiplin, kurang disiplin lah kayak gitu ya. Tapi sudah ada tapi kurang disiplin lagi. Iya. Nah, gimana rencana kamu tuh? Paling saya menetapkan pola belajar saya, waktu-waktu belajar saya yang pasti harus ada belajarnya, harus ada ngerangkumnya, harus ada latihan soalnya di setiap hari itu. Jadi biar nanti hamin berapa hari UTBK saya benar-benar nggak ada ini lagi apa namanya ya, kayak yang nggak latihan soal lagi, biar saya mental saya juga mersiapin mental juga kan. Mendekati hari H sudah bukan lagi belajar materi ya, Iya. tapi sudah mempersiapkan secara Diri mental, aja. Saya harus siap dan juga banyak taktik, Iya. banyak fit gitu ya. Tidak ada nanti bisa semalam ya. Iya. Iya, Itu bagus rencana kamu kan sudah tahu, maksudnya kendala kamu kan masalah disiplin. Nah, kamu punya rencana yang bagus gitu, mau berjuang pokoknya setiap hari ada
target gitu ya? Iya. Nah, berapa target yang kamu targetkan waktu dalam sehari itu harus berapa saya belajar berapa nomor nih misalnya untuk materi apa saja misalnya? Kalau saya sih kalau belajar itu biasanya habis maghrib itu saya baca dulu, terus nanti pas habis isya atau setengah 8 saya mulai latihan soal. Nah dari latihan soal itu kan saya bisa nyari lagi ya biar bisa lebih luas lagi. Itu biasanya paling sampai jam 9-an. 9 malam ya, iya. Oke, semangat itu bagus sekali itu. Berarti kamu sudah punya rencana aksi yang bagus ya. Sudah kita menjadi sebuah tantangan. Iya. Kan punya solusi sendiri ternyata ya. Ya alhamdulillah. Iya, di samping itu ada lagi nggak cara untuk kamu yang bisa mendukung supaya kamu bisa siap ketika dan semoga lolos ya. Iya. Apalagi yang kamu persiapkan rencana? Paling saya ikut tryout. Kan banyak ya lembaga-lembaga yang membuka tryout. Jadi biar saya tahu kemampuan saya udah sampai mana sih sekarang. Jadi saya bisa nge-upgrade diri saya terus ke depannya gimana. Caranya begitu ya. Iya. Atur waktu sesuai dengan kebutuhan tapi tidak dipaksakan juga ya. Iya. Capek ya atau harus istirahat dulu. Iya. Jangan kamu sih sampai akhir menjelang UTBK jangan bisa malam belajar. Iya. Tetap fisik. Iya. Kan juga kan tidak hanya materi saja ya. Iya. Siap psikis juga jangan sampai stres mau UTBK. Iya, benar Bu. Biasanya banyak yang ngejatuhin mental pas Iya. ngedeket-deketin UTBK, ada aja gitu Ada loh. aja ya, padahal materi sudah menguasai. Iya, nanti jadi tiba-tiba tuh kayak blank aja gitu. Saya itu saya yang takutin juga Bu. Iya. Artinya kamu sekarang sudah punya triknya kayak gitu Iya. ya. Jadi kamu sudah tahu permasalahan kamu apa, kemudian solusinya kamu sudah rencanakan bisa seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan maksimal. Amin. Sampai kamu bisa diterima di perguruan tinggi Amin. pendidikan ya. Iya. Rencananya kamu mau kuliah di mana? Di Universitas Islam Negeri Jakarta Oh, sama luar biasa. Universitas Negeri Jogja. Oh, Jogja. Iya. Jauh tuh. Iya. Wah, kamu kan di sini di Bogor ya? Iya. Di Jogja. Kenapa milih jauh di sana? Karena banyak yang bilang Jogja kan kota pelajar ya. Oh, Jadi kota di situ pelajar. juga biaya hidupnya nggak terlalu mahal juga, nggak ngeberatin orang tua, dan kualitas belajarnya mungkin juga bagus juga ya. Nah, luar biasa kamu sudah punya pendidikan, kemudian sudah tahu membandingkan biaya hidupnya lebih murah di sana, Iya. kemudian kualitasnya bagus karena kota pendidikan, kota pelajar Iya. gitu ya. Iya. Sudah luar biasa bisa menganalisis seperti itu. Oke, saya bangga. Mudah-mudahan Amin. kamu nanti diterima di sana ya. Amin, Dan makasih, konsekuensinya Ibu. tadi ya, kamu Iya. sudah tahu permasalahan di situ. Nah itu jalankan dengan penuh tanggung jawab supaya Iya. nanti bisa tercapai apa yang kamu inginkan. Iya, baik Bu. Terima kasih banyak ya Iya, Ibu. sama-sama siapa ya, sukses Iya. selalu ya. Iya, amin. Makasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Coaching adalah sebuah percakapan, dialog saat seorang coach dan seseorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai tujuan, meningkatkan kinerja dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. Prinsip yang menjadi perhatian utama dalam proses coaching adalah proses komunikasi bersama murid adalah kemitraan. Fokus pada menggali potensi pada murid melalui proses dialog, dan menemukan solusi membuat kesimpulan terhadap situasi yang dihadapi. Mindset seorang coach adalah lakukan coaching pada coachee, bukan pada masalahnya. Dengarkan, merespon, dan bertanya untuk membuat klien dapat terus belajar dari situasinya. Bersikap terbuka bukan untuk mengoreksi coachee, tetapi untuk terkoneksi. Bukan untuk mengkonfrontasi, tetapi untuk menghormati. Bukan untuk memberitahu, tetapi untuk membangunkan kesadaran diri. Seorang coach perlu menjaga kenetralan dan objektivitas sepanjang sesi. Kenetralan ini akan mengizinkan informasi terbuka satu persatu setiap momen, tanpa penghakiman. Izinkan ruang untuk hening, jeda, atau refleksi. Coach membantu coachee untuk mengembangkan pemikiran ke depan dengan mengajukan pertanyaan yang membuat coachee makin mendekati apa yang mereka inginkan, bukan mengajukan pertanyaan untuk menilai atau mengajak klien melihat ke belakang. Keterampilan dasar coaching adalah keterampilan membangun hubungan baik,
keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Komunikasi yang memberdayakan adalah komunikasi yang asertif, yaitu memahami gaya komunikasi manusia, komunikasi untuk membangun relasi, memunculkan rasa nyaman dan percaya, menyamakan posisi diri dengan lawan bicara, dan membangun respek. Komunikasi yang memberdayakan adalah sebagai pendengar yang aktif, yaitu mendengarkan dengan rasa. Rasa, R adalah receive, memperhatikan pembicara, terima semua ucapan dan dengarkan kata kunci. A adalah apresiatif, beri sinyal Anda mendengarkan. Oke, ya, mengganggu kontak mata. Berikutnya adalah ask, ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Dan summarize, rangkum yang Anda tangkap, gunakan kata kunci. Jadi, komunikasi yang memberdayakan berikutnya adalah bertanya efektif, yaitu terbuka, fokus pada tujuan, reflektif, mengukur pemahaman, eksplorasi, dan aksi. Dan selanjutnya, memberikan umpan balik positif. Coaching model Tirta merupakan pengembangan dari ground model. Tirta berarti air dalam bahasa Sanskerta. Murid ibaratkan air, tugas guru adalah memastikan air mengalir tanpa sumbatan. Coaching sebagai alat untuk menyingkirkan sumbatan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, Tirta adalah tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab.